Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik kali ini, episode kali ini saya akan kembali membahas masalah bisnis. Baik, saya akan bercerita sedikit inspirasi di topik kali ini. Judul saya kali ini adalah dari mana bisnis besar itu dimulai. Nah, sahabat entrepreneur, Anda pasti, saya kenapa mau buat topik ini? Ini gara-gara di kolom komen saya banyak menemui pertanyaan seperti ini, ya. Ini pertanyaan Anda lihat ya, ini di screenshot ya. Nah, saya mau berbisnis tapi nggak punya modal, Pak. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali bertanya di kolom komen. Saya ini mau tertawa terbahak-bahak. Kalau saya mau jawab Anda satu persatu, kepala saya pusing. Jadi lebih baik saya bikin video ini supaya menjawab pertanyaan Anda. Jadi besok-besok kalau Anda mau bertanya lagi, apakah syarat untuk mau punya bisnis besar itu harus adalah modal? Tolong Anda simak baik bisnis ini baik-baik. Simak video ini baik-baik ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Sebetulnya bisnis besar itu dimulai dari mana? Saya mau cerita sedikit tentang zaman sekarang ada dua konglomerat dunia ya. Yang pertama adalah Anda pasti kenal yang namanya Bill Gates. Orang terkaya di dunia saat ini. Anda tahu Bill Gates itu mulai bisnis pertama dari mana? Modal? Salah, bukan. Banyak orang berpikir bahwa modal besar pasti bisnisnya besar. Tidak. Salah, itu mitos yang keliru. Jadi modal itu bukan faktor utama Anda untuk punya bisnis yang besar. Ya. Dari mana Bill Gates mulai bisnis pertama kali? Dia memulai pertamanya dari garasi rumahnya. Nih garasi ya, Anda harus tahu dia rajin membuat program. Anda baca kisahnya ya kan, dia juga mulai dari orang yang minus, nggak punya apa-apa, tapi dari situlah dia mulai membangun kerajaan bisnisnya. Setelah dia punya jalur distribusi, dia sudah membangun customer base yang loyal banyak. Microsoft hari ini dikenal di seluruh dunia. Barulah dia membuat kantor, barulah dia membuat tempat yang mentereng. Tapi bukan pertama dia membuat kantor dulu, membuat tempat yang mentereng dulu. Bukan. Banyak orang berpikir bahwa mitos pertama kalau mau bisnis yang besar, buat kantor dulu, buat tempat yang mentereng dulu. Itu nomor 7. Nanti saya akan bahas nomor 1 sampai nomor 6-nya apa. Keliru. Ya, garasi. Nah, sekarang yang kedua, contoh. Dari mana bisnis besar itu dimulai? Mark Zuckerberg, Anda pasti tahu, founder Facebook. Anda tahu dia mulai dari mana? Kos-kosannya, rumah kosnya, kamar kosnya. Ya. Dia tuh cuman rindu pengen ketemu teman-teman lama karena sudah berpisah dari SMA, pengen reuni. Nah, dia kumpulin wajah-wajah temannya, dipertemukan. Nah, jadilah Facebook. Saat itu juga ada tren beberapa sosial media, ya kan? Tapi akhirnya yang berkembang Facebook, yang lain juga. Ya, waktu itu saya masih ingat ada Friendster, ada apa. Tapi yang mulai berkembang akhirnya Facebook. Awalnya ide sederhana, dia cuma mempertemukan teman. Ternyata yang kangen sama teman-teman SMA, kangen sama masa-masa kegokilan waktu SMA, kegilaan waktu SMA, bukan cuma Mark, tapi lebih dari 6 miliar sampai 7 miliar orang di dunia ini, semua juga punya keinginan yang sama, reuni, menceritakan kembali masa lalunya. Nah, dari ide yang sederhana itu, dia buat akhirnya Facebook mendunia. Gara-gara cuma ingin mempertemukan teman-teman, akhirnya sekarang Facebook menjadi salah satu media terbesar di dunia. Nah, sekarang yang ketiga adalah saya sendiri. Saya mulai bisnis saya pertama kali di mana? Anda silakan tonton dan baca di buku Badai Pasti Berat. Saya juga mulai dari garasi rumah saya. Garasi saya pengap, kecil. Tapi dari situ saya awal memperkenalkan bisnis saya, health food dan skincare. Dari situlah awal saya membangun bisnis saya. Ya, sampai sekarang saya mempunyai jaringan di 30 provinsi di Indonesia. Ya, saya memiliki lebih dari 55 cabang di Indonesia. Dari skala garasi sampai satu kota, sampai provinsi, sampai sekarang saya menjadi sekaliber nasional. Nah, sahabat entrepreneur, bukan modal paling utama. Nah, sekarang saya tanya, apa buktinya kalau bukan modal? Anda pasti berpikir bisnis besar itu mulai pertama dari modal. Salah. Saya ngomong wrong. Keliru. Ya, sekarang gini deh. Kalau Anda nggak punya pengalaman bisnis, saya berikan Anda modal awal 100 juta. Anda mau bikin apa? Pasti pikiran pertama Anda, wah saya mau gini, saya gitu. Ujung-ujungnya saya mau mendirikan tempat, bikin toko, sewa, keren gini. Anda belum bisnis sudah rugi. Salah. Ya, saya tegas di video ini. Keliru.
Nomor satu yang harus Anda bangun, ya ingat ya, tips saya kali ini ya. Nomor satu kalau Anda mau membangun bisnis besar, nomor satu Anda harus bangun yang namanya customer base atau basis customer. Ingat itu. Bangunlah basis customer yang loyal. Dan yang kedua adalah Anda harus bangun jalur distribusi. 2 poin ini. Kalau Anda tidak punya customer, bisnis Anda pasti mati. Secanggih apapun, sekeren apapun tempat Anda nggak ada customer, nggak lama lagi tutup itu tempat. Anda buka restoran, keren, pelayannya 10, langsung belum mulai sudah 10. Mejanya keren, tempatnya wangi, nggak ada customer, 2 tahun lagi tutup. Percaya sama saya. Anda bangun bisnis HP contohnya, jalur distribusinya nggak lancar. Iya kan, supplier nyendat-nyendat. Iya kan, customer kadang-kadang juga nggak bisa. Anda belum bangun sudah rugi. Iya kan, kemudian Anda bayar ongkos sewa. Belum lagi Anda hutangnya hutang bank, matilah Anda. Meskipun tempat Anda mentereng, hancur. Saya mau bisnis mobil, saya buka showroom. Belum mobil, customer belum jalan. Belum dipercaya orang. Kalau misalkan Anda di kota Anda dipercaya orang, misalkan setiap mau cari mobil bekas, cari Anda. Anda nggak perlu showroom, nggak perlu membuat satu tempat untuk mendisplay mobil Anda. Nggak perlu. Iya kan? Anda pikir harus bangun showroom dulu, stok mobil dulu yang banyak. Salah. Iya kan? Loh Pak, berarti nggak perlu punya modal. Perlu. Modal utama Anda. Nah ini, saya mulai bahas di sini. Nomor 1, ya ada 7 step sebelum Anda punya tempat. Ya, tempat itu nomor ke-7. Anda pasti salah konsep. Anda pikir harus punya tempat dulu. Salah. Nomor 7. Nomor 1 adalah, modal pertama adalah keberanian. Nah ini. Saya mengutip kata-katanya almarhum Bob Sadino, Bapak Entrepreneur Indonesia. Beliau ngomong apa? Sebaik-baiknya bisnis itu adalah yang dimulai, bukan cuma ditanyakan. Saya ulangi ya, sebaik-baiknya bisnis itu dimulai, bukan cuma ditanyakan. Nah, Anda yang cuma bertanya di kolom komen ini, pasti nggak pernah berbisnis, atau nggak punya nyali berbisnis, atau nggak berani berbisnis. Jadi kalau nomor 1 ini Anda nggak lewati, lupakan nomor 2 sampai nomor 7. Berhenti, dan tinggalkan channel ini sekarang juga, karena nggak cocok. Iya kan, nggak cocok. Kenapa? Anda belum berbisnis saja sudah bingung. Nah, saya lebih salut sama sahabat-sahabat saya yang di luar negeri. Halo, para BMI, TKI yang ada di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Korea, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, salam hebat luar biasa. Anda berjuang. Kalau Anda sudah punya modal setelah bekerja di luar negeri, tidak perlu Anda pulang harus berbisnis, nggak perlu. Belikan tanah aja, seperti video-video saya sebelumnya. Ya kan, belikan properti aja, belikan sawah aja. Uang Anda pasti safe. Belum tentu modal Anda yang Anda bawa ratusan juta dari luar negeri, pulang dibuat berbisnis, ditaruh sana-sini malah habis. Kalau Anda nggak ngerti idenya, nggak punya customernya, nggak punya jalur distribusi, lebih baik nggak usah, investasikan aja. Nggak perlu Anda mau jadi miliarder kaya raya harus dari berbisnis, nggak perlu, dari investasi juga bisa kok. Ya, jadi sahabat entrepreneur harus paham itu. Oke, nah jadi poin pertama, step pertama ini Anda harus lewat dulu. Nomor 1 berani, kalau nggak berani nggak usah. Ya, belum. Saya loh mulai dari garasi, nekat, modelnya apa? Model nekat. Oke, yang kedua, nah zaman sekarang sudah zaman teknologi. Banyak orang berbisnis modelnya cuma HP sama kuota. Iya kan? Jadi teknologi. Model kedua ini manfaatkan teknologi. Anda nggak kenal produk, pakai HP kuota, iklan. Iya kan? Banyak. Kenalkan produk Anda. Iya kan? Sekarang loh banyak di dunia maya. Jumlahnya ya miliaran orang. Ya, di Indonesia marketnya besar sekali. Ya, Anda nggak perlu. Anda sekarang gini loh. Belum mulai bisnis saja, produk Anda nggak dikenal orang. Anda lo nggak dikenal orang. Gimana mau laku? Ya kan? Anda jual ide bisnis banyak, tapi belum sudah mulai Anda nggak dikenal. Bikin tempat yang bagus. Siapa yang mau berkunjung ke tempat Anda? Ya, poin ketiga. Anda harus kuasai produk yang Anda jual. Product knowledge, poin ketiga. Anda mau jual sesuatu, tapi Anda nggak nguasai produknya. Lupakan. Anda mau jual kopi. Loh, yang jual kopi ini jutaan orang. Kopi Anda ini uniknya apa? Wah, Anda bisa presentasi kopi saya kelebihannya ini dibanding kompetitor ini. Dan Anda bisa tunjukkan bukti ini. Nah, itu mungkin orang akan tertarik. Tapi kalau Anda cuma jual kopi pasaran, nggak ada kelebihannya sama yang lain, ya mana bisa laku? Karena Anda nggak nguasai produk yang Anda jual. Cuman asal jual aja. Kalau Anda menjual sesuatu, Anda harus tahu kelebihannya. Dan produk apa yang sudah ada di pasar, Anda tahu. Kalau Anda tahu produk apa yang di pasar, baru Anda sanggup mempresentasikan sesuatu yang unik.
kepada calon customer Anda baru. Kenapa? Mungkin jangan-jangan customer sama reseller Anda sudah menjual produk yang sama, tapi Anda memperkenalkan produk baru, lebih keren, lebih ini, lebih itu, dan Anda kuasai produknya. Jadi siap ditanya apapun, Anda siap menjawab. Oke? Yang keempat, bangunlah jalur distribusi. Tadi saya sudah bilang, keempat, jalur distribusi. Ya, jadi supaya lancar, jangan distribusinya ini mandek. Misalkan mau ngambil aja susah, ya kan? Kemudian Anda mau ngirim aja susah, barangnya nggak lancar. Customer sudah mau beli barang, jalur distribusinya, oh tunggu dulu, barangnya belum ready. Ya nggak siap. Barang sudah laku, jalur distribusinya macet, bahaya. Pastikan Anda jalur distribusinya ini bangun dengan benar, ya. Nah, yang kelima, Anda dipercaya sama supplier, sama dipercaya sama customer. Nah, ini namanya customer base. Supplier base and customer base. Base suppliernya ada, base customernya sudah ada. Kalau dua ini nggak ada, Anda gonta-ganti supplier, stres. Barangnya berubah-berubah terus. Customernya nggak ada yang tetap, stres. Jadi Anda jangan keburu-buru bangun tempat dulu. Loh ini loh, masih poin kelima. Belum masalah tempat ini. Belum masalah model ini. Anda bangun dulu customer. Kadang saya melihat banyak pengusaha pemula, mereka nggak punya model, tapi mereka modelnya apa? Dipercaya oleh suppliernya. Kadang dititipin barang sama suppliernya. Dia sales kelilingan door to door, tapi dititipin barang sama supplier. Tapi Anda bisa dipercaya oleh supplier. Akhirnya supplier menitipkan barang sama Anda. Loh, Anda ini loh belum apa-apa nggak bisa dipercaya. Dititipin barang, akhirnya ditilep barangnya. Ya siapa yang mau percaya sama Anda? Gimana Anda mau bangun bisnis yang besar? Iya kan? Customer yang sudah cocok pakai produk, tiba-tiba sekarang customernya lari. Iya kan? Customer mau beli lagi, Anda yang menghilang. Gimana Anda mau bangun bisnis yang loyal? Nggak mungkin. Iya kan? Yang keenam. Nah, kembali lagi, konsumen tetap, customer base. Saya sudah bilang, kunci poin adalah customer base sama jalur distribusi. Kalau customer base ini nomor 6, Anda sudah kuat. Niscaya bisnis Anda sudah lancar, permintaan sudah lancar. Dari situlah hasil keuntungannya, Anda baru bangun poin nomor 7, yaitu apa? Tempat. Nah, Anda sekarang bisa memulai tempat yang mentereng. Kantor Anda mungkin, rumah Anda mungkin. Sehingga Anda bisa membesarkan bisnis Anda lebih besar lagi. Nah, saat Anda sudah poin ke-7, nah ini saya akan cerita di step berikutnya, yaitu pengusaha yang di level 2, level 3. Anda silakan tonton video saya ini 5 level pengusaha. Kalau pengusaha pemula level 1 aja Anda nggak melewati 7 verifikasi ini, forget Anda mau jadi pengusaha, lupakan. Kalau Anda bisa 7 step ini, nah di 7 step ini, yang ke-7 tempat ini, baru Anda layak dapat permodalan dari bank untuk mengembangkan usaha Anda lebih besar lagi. Nah ini saya nggak akan bahas di sini, karena saya bahas pemula. Lah kalau pertanyaan Anda cuma seputar, Pak saya bisnis tapi nggak punya modal, bisnis nggak punya modal. Keliru. Modalnya ini loh 7 poin ini. Ya, sahabat entrepreneur, jadi itu mitos-mitos yang salah. Oke? Nah, jadi semoga dengan sharing saya, dari mana bisnis besar itu dimulai, ya, semua kuncinya ada di sini. Dan untuk menambah wawasan Anda, jangan lupa klik 2 video ini. Di sini ada wawasan video-video lagi yang mana supaya bisa menambah wawasan Anda, bukan cuma sampai di video ini. Oke? Dan bila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, berikan komen-komen yang positif, dan jangan lupa subscribe, serta di sebelah kanan bawah ada lonceng. Tekan saja, setiap ada video baru, setiap Selasa Jumat, Anda orang pertama yang mendapatkan. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.